Oke, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak-bapak, senior-senior, Pak Ketua Umum, Mbak Andi, Pak Sekjen, dan teman-teman semua peserta yang hadir. Kali ini kita acara yang pertama kita nih Pak dari unit senior planner, 1 jam bersama senior planner, di mana untuk yang pertama ini kita dapat sharing dengan senior kita, Bapak Iman Sudrajat. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Iman Sudrajat, mungkin sebagian besar udah kenal, tapi lebih baik saya kenalkan terlebih dahulu biar semuanya kenal. Bapak Ibu dan teman-teman, Bapak Iman Sudrajat merupakan senior planner lulusan Planologi ITB tahun 1981 dan Master of Public Management di Carnegie Mellon University USA tahun 1993. Beliau tercatat sebagai Ketua Umum IAP Indonesia periode 2007-2010 dan periode selanjutnya 2010-2013, serta beberapa organisasi-organisasi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Memulai karirnya sejak mahasiswa sejak 1976 dan pernah menjabat sebagai Direktur Penataan Ruang Wilayah Sumatera pada tahun 2007-2017. Saat ini aktif sebagai tenaga ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN, serta tenaga ahli Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan berbagai kegiatan lainnya. Mungkin sebelum terkait dengan penataan ruang, mungkin dari Pak Andi sebagai Ketua Umum untuk menyampaikan, ada beberapa yang mungkin disampaikan terlebih dahulu. Oke, mungkin Mas Opi atau siapa yang pegang host, mungkin mikrofon yang lain bisa dimatikan dulu supaya kita bisa dengar dengan jelas. Kita bisa dengar dengan baik. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang sudah hadir di acara Senior Planner 1 jam bersama Senior Planner ini, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita sangat berbahagia gitu ya. Ada Pak Iman Sudrajat, beliau adalah Ketua Umum IAP 2 periode Pak organisasi ini. Hari ini beliau berkenan untuk men-sharingkan pengalaman beliau. Jadi beliau pernah sebagai senior birokrat dan juga sebagai ketua organisasi profesi mungkin akan sangat penting ya apa saja catatan-catatan beliau selama beliau bekerja yang bisa kita jadikan pengalaman berharga untuk kita cermati, untuk kita tarik pelajarannya sehingga kemudian apapun itu nanti hasil sharingnya bisa menjadi bekal buat kita-kita juga di dalam pekerjaan kita yang lain. 1 jam bersama Senior Planner ini sebenarnya program yang sudah lama. Jadi kalau sebelum COVID kita selenggarakannya di Sekre. Sudah ada Pak Sondi Amar, pernah Pak Aca gitu ya. Nah nanti 50 IAP akan berusia 50 tahun April nanti. Kita akan lebih banyak melakukan acara ini. Sebenarnya intinya adalah mendalami apa saja pengetahuan yang mungkin, pengetahuan praktek yang mungkin belum tercatat,
sehingga nanti kita bisa dokumentasikan. Saya langsung saja mempersilahkan Pak Iman untuk sharing di sini apa yang menurut beliau penting bagi kita dan juga bagi praktek perencanaan di Indonesia. Kalau nggak salah topiknya kita dan tata ruang kalau nggak salah. Nanti silahkan Pak Iman, feel free to speak. Nanti kita kasih kesempatan juga buat yang ingin bertanya, ingin ngasih komen ke beliau gitu ya, melalui kolom chat atau nanti raise hand untuk bisa kita ambil 1-2 orang yang memberi komentar. Kalau Pak Iman ingin sharing juga melalui PowerPoint, itu dipersilahkan, tapi kalau lisan pun juga nggak ada masalah. Nanti kalau di dalam perjalanan cerita Pak Iman, saya ingin mendalami, nanti juga mohon izin Pak Iman untuk bisa kita interaktif juga. Tapi feel free untuk 15 minutes, 20 minutes untuk cerita lah, apa sebenarnya yang penting dari sejarah karirnya Pak Iman. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Iman, mangga. Izin Pak, mikrofonnya belum dihidupkan. Ya. Halo? Halo? Oke Pak, sudah terdengar. Oke. Tadi di-mute oleh ini host ya. Oke, Pak Andi, terima kasih Pak Andi, teman-teman senior, kemudian peserta seminar ini. Tadi ada lihat Pak Ibeng, kemudian Pak Andi, ya, Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Jadi ini terus terang saya terima kasih, memang mendadak kemarin seminggu yang lalu ya diminta untuk bicara gitu. Terus ditawarin gitu, saya ditawarin untuk menyampaikan topik-topik, misalnya topik tentang gimana kolaborasi setelah pandemik gitu. Waduh ini kemudian kolaborasi tentang planning collaboration tentang masa depan tata ruang kayak gitu. Wah udahlah, itu saya suka repot-repot juga itu yang kayak gitu ya. Akhirnya udahlah ini aja ditawarin juga kita dan penataan ruang, udahlah ini kayaknya saya nggak akan serius-serius amat gitu ya, serius-serius amat. Tapi tadi Pak Andi ngasih minta supaya pengalaman ya. Kalau pengalaman kayaknya oke, kita lihat dari CV aja bisa dilihat gitu track-tracknya. Tapi apa clue-cluenya mungkin nanti tersirat dengan apa yang saya sampaikan gitu. Jadi diminta kita dan penataan ruang gitu. Nah, saya coba yang ingin saya sampaikan itu ada 4 poin ya, 4 poin penting. Nah, pertama, ini saya sering banget didiskusi gitu, siapa planner gitu. Ini harusnya nanti ini juga saya sampaikan untuk didiskusikan gitu ya. Terus yang kedua ini tentang pelembagaan. Jadi kayaknya banyak orang yang nggak diskusinya banyak gitu, tapi sebetulnya apa sih pelembagaan gitu yang dalam tata ruang. Kemudian yang ketiga itu masa kini penataan ruang yang sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya itu gimana sih sebetulnya penataan ruang, nasib penataan ruang itu. Nah yang keempat tentang tantangan ke depan, tentang apa yang harus kita hadapi dengan penyelenggaraan penataan sekarang. Kalau tentang pengalaman ya sebetulnya dari mulai dulu konsep-konsep mulai pemukiman transmigrasi, kemudian pendekatan wilayah, itu sebetulnya ya emang ilmunya seperti itu gitu ya. Oke, kita nomor 1 dulu ya saya sampaikan. Ini saya sering menyampaikan ini tentang apa sih bedanya keberhasilan seorang artis atau seniman
desainer, bisa seorang desainer produk atau arsitek atau kemudian sebagai planner gitu. Nah, keberhasilan seorang artis ini itu adalah kemampuan, punya skill untuk mengkomunikasikan perasaan. Pasti perasaan kan, kalau artis itu perasaan dan art, sehingga audiens itu mengaguminya gitu. Pastinya gitu. Kalau siapa tadi, kalau saya kadang-kadang bisa lihat ada lukisan yang Mona Lisa lah. Mona Lisa itu cuma gitu aja, tapi itu mengekspresikan sesuatu yang harus bisa dia mengatakan, oh itu bagus sekali gitu. Atau seorang penyanyi gitu, penyanyi itu lagunya sedih, terus dibawakan suatu eksperimen ke audiens, terus audiensnya ikut sedih. Nah itu hasil itu bahwa kalau seperti itu ya berhasil gitu seorang artis. Atau gini, saya ada satu lagu ya, bisa ini tentang kehidupan gitu ya, kehidupan. Lagunya itu judulnya House for Sale. House for Sale. Coba kita lihat, kita dengerin gitu, ternyata wah itu luar biasa gitu saya. Sehingga kalau orang mendengarkan lagu itu ikut bersedih gitu. Itu lagu seperti itu jiwanya gitu. Ya, tapi memang banyak juga yang ketidakberhasilan, juga banyak artis yang ketidakberhasilan. Kemudian desainer itu desainer produk, bikin kursi yang agronomi gitu ya, kursinya yang bisa dibuat duduknya enak, atau arsitek, ada satu bangunan yang luar biasa bentuknya, tapi kemampuan dari aspek konstruksi dan itunya udah terpenuhi gitu ya, dari art dan keteknikannya udah terpenuhi gitu. Nah, tentu untuk dinyatakan bagusnya itu pasti semua orang mengatakan wah itu bangunan itu luar biasa. Wah, ini tekniknya seperti bangunan banyak sebetulnya produk arsitektur itu mengatakan ya aerodinamiknya bagus, tapi dilihatnya enak, gitu. Fungsi-fungsinya terpenuhi, gitu. Itu sehingga orang, wah ini saya pilih yang ini semuanya, gitu. Ini enak-enak semua, gitu. Itu yang keberhasilan seorang public figure kan ya. Tapi banyak juga artis-artis yang memang kemampuannya ada tapi jadi artis tenar gitu. Arsitek gitu. Nah, planner sebetulnya kondisi yang dia perkirakan gitu ya, kondisi yang dia perkirakan yang akan datang, dan semua pihak mungkin pengambil keputusan itu menerima, sepakat dan mengerjakannya. Yang jadi persoalannya itu mengkomunikasikan bahwa kita bilang misalnya, oke, nanti di jalan ini kalau kita nggak bangun jalan ini akan macet pada tahun segini. Banyak yang nggak percaya gitu. Atau jangan dia dibangun di daerah hutan kita. Jadi itu yang banyak yang dari perjalanan di kita itu sebetulnya planner sudah berbuat yang sebaiknya, gitu. Tapi kenyataannya
kondisi di Indonesia banyak sekali. Saya senang dengan apa yang Pak Punten, Pak Iman. Pak Iman. Download tentang konsep-konsep. Putus-putus ya? Halo? Iya, Pak Halo? Iman. Tapi sekarang sih enggak. Aduh. Sekarang justru enggak. Halo? Halo? Gimana Pak Andi? Halo? Ya, udah jelas Pak, udah jelas. Kena? Jelas. Suaranya ketinggalan. Sudah jelas. Ya. Sekarang sudah jelas. Tadi putus-putus. Iya Pak, barusan sudah jelas Pak. Yang sebelumnya. Oke, Pak. Sekarang sudah jelas? Udah jelas. Lanjut, Pak. Udah jelas. Lanjut. Udah Ya. jelas. Nah, gini. Saya melihat bahwa kompetensi planner itu kemampuan ya membuat satu konsepsi seperti ini gitu ya. Jadi pasti belajar dari Pak Krishna, belajar dari Pak Ibeng itu, belajar dari Andi itu ingin membuat satu konsep-konsep seperti itu, seperti ini ya, konsep-konsep seperti ini. Dan itulah sebetulnya kuatnya planner itu di situ. Kekuatan planner di situ. Ini ada dua double suaranya. Karena di balik ini sebetulnya merupakan formulasi dari berbagai pemikiran, di berbagai teori dan berbagai multidisiplin, kemudian dan berbagai tentu ada spesialisasi plannernya sendiri juga ada spesialisasi, ada ahli pariwisata, ada ahli yang di analisis tentang ekonomiknya gitu ya. Jadi terus dia didiskusikan membuat suatu sketsa semacam itu formula. Inilah kekuatannya konsepsi dari seorang planner gitu. Nggak ada itu di disiplin lain yang bisa berpikir seperti ini gitu ya, kekuatannya. Nah, cuma yang gimana hal-hal seperti ini kemudian sementara belum digambarkan dalam rencana itu sudah hilang. Wah, ada itu disepakati dulu pemikiran-pemikiran. Solusi seperti Jabotabek sebetulnya solusinya ya harusnya digambar dengan kayak gini dulu, gimana sebetulnya solusi-solusi yang dari transportasinya, banjirnya, dan lain-lainnya, kemudian dituangkan dalam struktur ruang dan tata ruang yang kemudian jadi baik dasarnya. Dan semua untuk kota-kota yang lain akan seperti itu. Itu Pak Imannya yang hilang ini. Itu di mute juga. Masa? Silakan aja Pak, lanjut Pak Iman. Mungkin pada beberapa orang mungkin memang agak putus-putus. Cuma sekarang di kita yang udah lancar. Silakan Pak Iman. Udah sekarang bagus ya. Jadi intinya itulah bahwa
planner itu kuat di konsepsi ini gitu ya. Gambar-gambar sketsa seperti ini yang di belakangnya sebetulnya hasil dari berbagai pemikiran. Emang banyak veteran ini. Jadi sore pelan. Kalau ini gambar yang berikutnya itu sebetulnya di wilayah yang mikro ya, wilayah mikro itu tentang gimana kalau misalnya kalau kita bikin rencana suatu kawasan rencana detail itu bagaimana menganalisis eksternalitinya ya. Kalau kita sering harus ingat pada RW melihat fungsi dan potensi kawasan. Kemudian nah ini yang saya tekankan itu kekuatan di site analisisnya tentang fisik, hidrologi, topografi, geologi, kebencanaan, pertanahan, perdukan dan nah ini ya harusnya yang akan kemampuan inilah untuk waktu kita untuk waktu menyusun rencana detail itu. Oke, lanjut. Nah, ini terus terang saya terkejut dengan ini ada yang sebelah kiri itu ada tagline gitu. Tagline tata ruang is my way. Wah, gitu. Ini setuju nggak gitu? Tata ruang is my way. Waduh. Terus apa nggak salah tata ruang way of life boleh nggak? Kan? Kayak way of life tuh kayak agama memang way of life gitu. Tapi kayaknya harus seperti itu gitu ya. Kita contoh kita lihat di Jepang misalnya, di Jepang gitu. Ya sebetulnya aturan ruang atau nggak tahu di sana namanya bukan tata ruang, mungkin aturan di rencana kota atau rencana perdesaan itu is a part dari kehidupan mereka gitu ya. Atau nggak jauh-jauh ke Malaysia, kenapa jauh lebih tertib dari kita gitu? Sebagai sudah melembaga gitu. Saya contohin, mungkin udah bisa nggak tata ruang seperti itu. Misalnya dulu BKKBN begitu intensif mensosialisasikan keluarga itu harus punya anak dua gitu ya, punya anak dua. Dan ternyata berhasil BKKBN itu orang semua keluarga itu udah mau banyak anaknya. Jadi punya exhibition, ya, exhibition city exhibitionnya itu di sana itu disiapkan rencana tata ruangnya, rencana tata ruang skalanya 1.000 dalam market. Di Shanghai, di Beijing, di Shenzhen itu ada semua. Saya akan melihat bahwa ini penting ya. Kalau pelembagaan ini penting. Karena begini, di Undang-Undang Cipta Karya yang baru ini, bahwa tata ruang itu harus melalui seperti penilaian mandiri. Jadi disebutnya istilahnya ada sekarang, mungkin nanti udah familiar KPR istilahnya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Jadi orang itu cukup melihat dengan di OSS gitu ya, di data di atau geografi di petanya dilihat di elektronik, secara elektronik bisa tahu, wah saya akan boleh mau ngebangun ini, oh ternyata sesuai, tinggal apply aja dengan persyaratan-persyaratan yang ada, nanti oke, tinggal setuju aja, tidak lagi. Jadi artinya masyarakat itu sudah harus paham tentang apa suatu rencana tata ruang. Nah, memang sekarang rencana tata ruangnya sejauh ini masih beberapa yang ada gitu. Tapi pada yang akan datang gitu, kelihatannya tantangannya itu gitu. Jadi memang bisa nggak kita membuat satu melembagakan gitu bagiannya. Ya kasar-kasarnya itu kadang-kadang terlalu ekstrim, kayak saya ngambil contoh misalnya orang Baduy itu kok lingkungannya tetap asri terus gitu. Karena memang banyak aturan-aturan yang dia dipahami oleh semua masyarakat ya. Nah di kita gimana gitu? Kan banyak yang nggak tahu, belum tahu tentang bahwa tata ruang itu. Dan kan harusnya memang itu tata ruang itu harus melembaga, bukan lembaganya. Lembaga itu hanya sebagai jembatan untuk melembagakan tata ruang. Nah ini perjalanannya masih panjang gitu kira. Tapi paling enggak dulu waktu saya direktur gitu ya, atau waktu di Direktorat Tata Kota gitu, jadi cita-citanya dulu itu cukup kita syukurlah kalau misalnya menteri ngomong tata ruang gitu waktu itu. Tapi begitu itu waktu Undang-Undang Nomor 47/1992 itu belum efektif. Jadi baru orang pada tingkat menteri itu bilang tata ruang itu setelah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 baru. Nah sekarang udah mulai gitu. Oh sekarang presiden ngomong tata ruang gitu. itu apa ya namanya sebetulnya langkah-langkah yang kita harus harapkan. Oh ternyata udah di tingkat itu aja udah bagus gitu, kita berhasil karena dulu nggak pernah ada yang dengar tata ruang gitu. Nah sekarang justru harusnya langkahnya lebih maju, jadi di masyarakat gitu ya masyarakat. Nah ini kayaknya tugas-tugas IAP banyak banget ya nanti di yang selanjutnya gitu ya saya sampaikan IAP yang harus kerjakan. Oke, itu kira-kira kita tuh harusnya cita-cita itu harus melembaga, tata ruang itu melembaga karena di tempat yang lain udah melembaga semua. Atau di Singapura yang dekat, Malaysia yang dekat aja udah paham tentang harus ini nggak boleh, ini nggak harus boleh. Di sini kan nggak, ternyata banyak kejadian kan. Oke, lanjut. Nah ini sebetulnya ya yang di kita kan sebetulnya rencana tata ruang itu dan di undang-undang seperti ini dan sekarang juga nggak berubah sebenarnya dari undang-undang yang pertama 47/92 kemudian 2007 26/2007 kemudian undang-undang yang sekarang itu sebetulnya istilahnya tetap sama gitu ya. Nomenklaturnya itu rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah pulau, rencana tata ruang kawasan strategis, rencana tata ruang pulau provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Dan ini yang tidak berubah dan ini harus tetap kita kerjakan atau kalau sudah sekarang dikerjakan kita harus peninjauan kembali, kalau perlu direvisi kita revisi gitu ya. Nah, tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya ini, Cipta Kerja ini, itu ternyata kalau dibaca nanti saya sampaikan juga undang-undangnya gitu, ternyata bahwa rencana detail tata ruang itu sebagai platform utama. Semua proses perizinan itu melalui platform RDTR gitu. Jadi kalau seperti itu berarti wah ini RDTR itu jadi harus betul-betul gitu ya, betul-betul bisa dijadikan tool dan dibaca oleh masyarakat bahwa ini harus. Nah ini tetap apa akibatnya? Tuntutan terhadap rencana detail itu harus betul-betul berkualitas. Gitu. Karena langsung di attach di dalam
di dalam OSS gitu, dan itu sebagai tool yang dibaca oleh masyarakat siapapun kalau mau izin, mau melihat suatu lokasi, mau berbuat sesuatu terhadap gitu, itu dilihat itu, kemudian KKPR itu persetujuan pemetaan ruang. Gitu. Nah isinya tentu pasti. Nah kalau seperti ini artinya masyarakat akan menjalankan sendiri rencana tata ruang, tapi bahayanya kalau masyarakatnya belum memahami itu, pastinya akan terbentur-bentur nanti. Terbentur mendapat persetujuannya, atau terbentur kadang-kadang ya jalan aja gitu ya. Nah, kalau seperti itu, dan terus jalan-jalan terus, dampaknya nanti adalah persoalan pengendaliannya. Jadi pengendalian dan penertiban. Gitu. Nah, tentu yang sibuk ini adalah post audit di pengendalian gitu. Kita rencana detail tata ruang dilihat, oh ternyata di lapangan kok kayak gini. Nah ini sibuk pengendalian dan itu terus harus diawasi terus gitu. Itu yang sepertinya dipesan di dalam UU OJK akan seperti itu. Nah tentunya inilah menurut saya akan yang menjadi tantangan kita dalam menyiapkan perencanaan. Jadi masa kini itu formatnya akan seperti ini, platformnya akan seperti ini. Nah, tentu tadi tidak lepas juga gitu ya, tidak lepas ini saya di bawahnya itu perkembangan yang sekarang ini tentang konsep-konsep perencanaan tata ruang berskala kecil dan besar itu banyak yang dengan adanya paradigma baru, bukan paradigma baru, isu-isu baru mungkin ya, tentang SDG, Smart Cities, Resilient Cities. Inilah sebetulnya konsep-konsep yang kita harus kuasain gitu ya, yang harus masuk menjadi konsideran baik pada karena bahwa rencana kita kan nggak mau ada format seperti ini, ada rencana tata ruang wilayah nasional, tata ruang pulau, KSM, bahkan nanti ada lagi KEK-nya, rencana detail dan lain-lain yang di pendekatan baru gitu ya. Kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi gitu, yang tentu input daripada konsep-konsep yang baru ini akan menjadi warna daripada rencana tata ruang itu. Nah ini jadi intinya bahwa masa kini kelihatannya rencana detail akan menjadi platform gitu, platform development di Indonesia gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini sekilas aja bisa baca di Undang-Undang Cipta Karya. Kesesuaian kegiatan perbuatan rencana dimaksud pasal 13 merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan atau usaha dengan RDTR. Ini aturan RDTR-nya kan. Oke lah. Ini rencana-rencana yang. Jadi kalau RDTR belum ada, kita bisa minta substansi dari persetujuan dari nasional pemerintah pusat yang mengacu pada rencana nasional, pulau dan itu gitu ya. Oke, itu format-format yang kita tadi saya sampaikan juga tentang format di dalam Undang-Undang CK. Oke, lanjut. Nah, kemudian tantangan ke depan apa kita? Nah, tentu Pak Andi kan juga, Pak Andi atau teman-teman banyak ini, apalagi Pak Berni ini. RDTRD berapa nih harus dikerjakan, gimana kerjainnya gitu. Ya kan? Banyak banget. Nah, ini yang akan yang mau nggak mau kita hadapi gitu. Penyiapan rencana detail tata ruang. Ini gimana kalau perlu ide-ide gimana yang bisa cepat apa sih kita lakukan. Nah, di dalam langkah itu salah satunya sebetulnya dalam satu terus dibentuk gimana kelembagaannya supaya orang memberikan masukan dan bisa membantu mempercepat rencana detail gitu. Kemudian ya tentu salah satunya adalah dibentuk forum penataan ruang kan, forum penataan ruang itu udah cukup lama didiskusikan tentang forum penataan ruang ini. Nah forum tata ruang anggotanya tadi usulannya minta dari profesi, dari perguruan tinggi, dari dinas-dinas di daerah. Itu kalau yang pertama tadi
gimana sih menyiapkan tata ruang siap. Nah, saya juga pernah diskusi kan dulu dengan Pak Andi atau dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah daerah, kemudian perguruan tinggi, terus dari 2 tahun yang lalu gitu. Sebetulnya potretnya gimana sih? Potretnya penyelenggaraan penataan ruang gitu. Kita lihat tata kelola di nasional gimana sih? Itu ternyata masih diperlukan NSPK yang baru. Kemudian di IAP, Pak Andi ngasih datanya, ini yang certified baru 500-an nih. Nah, itu seperti itu. Apalagi di daerah gitu. Daerah sebelah aja Jakarta, Kabupaten Tangerang, itu tenaganya memang masih kurang gitu. Sangat kurang. Lampung kelebihan tapi ternyata tidak ada yang menjadi konsultannya sedikit banget gitu ya. Lampung. Tapi Lampung banyak tapi nggak di bidang penataan ruang itu persoalan besar. Demikian juga di perguruan tingginya gitu ya, supply-nya gimana nih? Ternyata tidak merata, konsentrasinya di Bandung, di Jogja dan Surabaya gitu. Nah, ini potret ini sebetulnya melihat bahwa kalau kita targetnya seperti itu, ya kelihatannya masih berat gitu ya untuk mencapai bisa terpenuhi suatu rencana tata ruang. Tentu langkah apa yang terobosan apa yang harus dilakukan. Nah, itu tentu ini mudah-mudahan dengan dibentuknya forum penataan ruang, ini artinya IAP itu ya, kalau ini IAP ya terus involve nasional di provinsi, dan kita sadari tidak merata, tapi gimana supaya bola saljunya terjadi gitu ya. Itu mungkin yang cukup kuat dulu, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, kemudian Ujung Pandang gitu ya, Makassar itu dikembangkan forum-forum itu yang lainnya bertahap. Nah, kemudian ini permintaan dari IAP sebetulnya, pembinaan profesi perencanaan, supaya diperhatikan dong ini tentang pembinaan profesi perencanaan ini. Itu minta eksplisit disebutkan di dalam peraturan dan perundangan. Ini memang lagi diusahakan gitu. Sekarang prosesnya belum selesai, bisa masuk atau enggak, karena biasanya kalau proses peraturan dan perundangan itu harus relay terhadap aturan-aturan di atasnya. Aturan-aturannya di atas yang tidak memesankan itu, wah ini nanti dulu gitu, biasanya gitu. Tapi mudah-mudahan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam rangka, intinya dalam rangka pembinaan itu nggak bisa hanya kita pemerintahnya, tapi juga profesinya. Artinya di sini IAP itu harus punya tadi, kalau bisa cepat didorong LSP Pak Andi, sebenarnya lembaga sertifikasinya itu gimana untuk bisa tadi mencetak banyak gitu ya tenaga memang harus bilang, dan selama ini kan sudah mulai ya ikut dalam pelatihan gitu. Ininya sudah ada kegiatannya, tapi gimana supaya. Kemudian ya tentu tantangan-tantangan yang lainnya tadi yang disampaikan Pak Mita tentang tantangan terhadap isu-isu strategis. Gimana sih tentang resilient cities sekarang nggak mau, ternyata banyak sekali yang harus kita pikirkan tentang kebencanaan ini. Kebencanaan misalnya di Jawa bukan, kita nggak bisa dihindar dari bencana gitu, tapi harus adaptif terhadap bencana, resilience, tahanannya gimana. Dan memang di Indonesia seperti itu banyak sekali. Kemudian tentu
smart city ini sudah banyak pemikiran-pemikirannya, tapi dalam bentuk planningnya gimana sih yang smart city itu, apa yang kita ngomongin misalnya ngomongin tentang TOD dukuh atas gitu, itu ternyata dia poin strategis gitu ya, tapi kegiatan-kegiatannya apa sih yang harus kita pikirkan, sementara kita bisa mengatakan kita harus smart development-nya dan tentu target-targetnya. Kemudian yang terakhir itu seperti didiskusikan menurut saya pandemic cities, dan kebetulan saya juga pernah dapat postingan tentang Asian City after pandemic COVID gimana dan lain-lain. Jadi itu kira-kira ya, saya punya bayangannya tentang penataan. Tentu pertama kelihatannya platform RDTR RDTR itu akan menjadi platform. Itu gimana? Kita harus siap apa? Tentu kita berjalan dalam rangka peningkatan quality gitu. Karena ini betul-betul menjadi referensi yang dibaca oleh masyarakat langsung gitu. Kebaca bahwa dengan pakai sistem elektronik kita bisa dapat kesesuaian untuk pembuatan ruang. Setelah keluar izinnya udah langsung keluar. Kemudian tentu ini dalam rangka penguatan penataan ruang itu bentukan forum. Nah, saya pernah menyampaikan juga bahwa forum ini sebetulnya bukan dalam rangka membantu sebetulnya. Ya memang langkahnya ini membantu untuk mempercepat mengambil putusan-putusan. Gitu. Tapi saya mengatakan harusnya bukan itu. Forum ini adalah sebuah wadah, sebagai wadah pembelajaran semua pihak, karena ternyata paham tentang tata ruang itu nggak mudah tadi. Saya sampaikan tadi di awal bahwa planning itu nggak mudah disampaikan. Jadi, tentu dalam rangka forum ini sebagai untuk menuju ke pelembagaan orang paham tentang tata ruang. Nggak tahu nyampainya kapan, tapi harusnya cita-citanya itu harus melembaga penataan ruang. Kemudian tentu tadi pembinaan profesi. Kemudian kalau tantangan isu-isu strategis ini di sini banyak pakar-pakarnya nih, pakar-pakarnya juga di dalam forum ini mengatakan segala macam kita konsep-konsepnya udah banyak. Silakan itu kembangkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu hal-hal yang lainnya minta dikembangkan dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iman atas ini really insight kalau saya bilang ya, dari seseorang yang menekuni karirnya sebagai senior birokrat di tata ruang ya. Paling enggak tadi saya mencatat pentingnya komunikasi ya. Planner itu penting, skill komunikasi ya, meyakinkan gitu. Jadi komunikatif. Beliau tadi membandingkan juga dengan seniman dan satu lagi tadi ya. Jadi ini penting. Desainer ya. Terus kedua juga Pak Iman berharap sebenarnya jangan stop pada lembaganya, tapi bagaimana melembagakan gitu ya. Jadi bahasa kerennya mungkin institusionalisasi. Karena tadi Presiden sudah sempat menyinggung, tapi kemudian di grassroots bagaimana itu bisa turun gitu ya, kira-kira sehingga kemudian the way of life tadi mungkin konsep beliau seperti Pancasila kali ya di dalam konsep bernegara, tapi di dalam konsep pembangunan mungkin tata ruang itu sebagai the way of life, itu kira-kira argumen beliau. Lalu yang ketiga tentu saja pembinaan profesi itu hal yang penting ya, dan bagaimana planner di Indonesia itu juga bisa lebih aktif lagi di forum-forum penataan ruang. Jadi sekaligus sebagai wadah pembelajaran tadi ya, jadi Pak Iman mungkin argumentasinya kalau forum itu bisa dijadikan interaksi planner dengan orang-orang yang mungkin masih awam, itu bisa saling tercerahkan satu sama lain.
Tadi Pak Sodi juga di chat juga bagaimana sebenarnya orang-orang pengguna tata ruang juga bisa kita dengarkan gitu ya. Pak Iman, terima kasih. Mungkin saya ada sedikit Pak Iman, kalau boleh. Pak Iman kan cukup lama di tata ruang nasional. Waktu Pak Iman dulu mungkin meyakinkan KLHK tentang tata ruang kehutanan, meyakinkan KKP gitu ya Pak Iman ya, akan berbeda mungkin zamannya dengan yang sekarang pasca Cipta Kerja. Kira-kira apa yang belum kesampaian Pak Iman? Dari bayangan Pak Iman, harusnya RT/RW nasional itu begini gitu. Yang mungkin bisa dititipkan pada generasi sekarang dan berikutnya. Silakan Pak Iman. Oke. Terima kasih Pak Andi. Jadi sebenarnya kan rencana tata ruang itu tata ruang nasional ya, itu suatu kita mengatakan apakah katakan tata ruang nasional itu adalah tata ruang gitu ya, itu jangan bukan tata ruang gitu kan, merupakan strategik di pembangunan di Indonesia gitu ya. Dulu mudah dulu itu mengatakan Indonesia dibagi 4 aja, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, 4 itu cukup itu tata ruang. Kemudian dengan konsepnya Pak Purnomo Sidi ya waktu itu Purnomo Sidi mengatakan di-develop dengan satuan wilayah ekonomi ya, satuan wilayah ekonomi Sumatera Utara, Sumatera bagian barat, kemudian dan lain-lainnya. Nah, itu terus berkembang terus akhirnya di dalam konsep awal dari rencana tata ruang nasional itu adalah tadi ingin melihat mana titik-titik strategis yang dikembangkan. Kemudian itu disebut ada PKN, PKW, PKS. Kemudian ada kawasan andalan. Itu kawasan andalan itu kawasan yang disebutnya akan lebih sensitif kalau kita sentuh pembangunannya gitu. Kawasan belum ada kapet gitu, kawasan andalan gitu. Nah itu artinya ada kawasan ya tentu dilihat mana kesenjangan mana Pulau Jawa gimana kependudukan itu kita lihat sehingga ada satu gambaran strategik development-nya gitu. Jadi sederhananya saya tata ruang itu kalau bisa diterima mengatakan kayak MP3EI itu adalah sebetulnya rencana tata ruang nasional gitu ya, karena policy-nya. Nah artinya kalau RT/RW itu jiwanya seperti itu, ya kita lihat bahwa pengembangan itu harusnya ada jalan tolnya gimana, apa tol laut nanti gimana itu silakan aja kita kembangkan dan tentu jadi walaupun dia sebagai PP itu kan harusnya dia ikuti oleh semua. Tapi harusnya ada institusi yang membidani gitu ya. Bukan yang membidani oke lah tata ruang yang sebagai bidannya. Tapi yang yang untuk izin pelaksanaannya gitu ya. Misalnya dulu saya tawarkan gimana kalau Bappenas tata ruang nasional itu harusnya dipegangi oleh Bappenas untuk jadi acuan gitu. Kalau perlu masukkan ke RPJMN-nya gitu seperti itu. Ke arah situ. Baik, Pak Iman, terima kasih. Kalau menurut Pak Iman, perkiraan Pak Iman lah, setelah pasca Cipta Kerja, kira-kira apakah RT/RW nasional yang tadi kita bayangkan seperti MP3I ada kerangka-kerangka pertumbuhan, koridor-koridor, itu yang paling ideal gitu menurut bacaan Pak Iman ya, refleksi dari Pak Iman waktu itu ya, tahun 2000-an ya. Sekarang kita 2020, semua data bisa kita ambil, data laut ada, segala macam gitu ya Pak. Kebayang Pak Iman, apa sih gambar yang harus kita produce gitu di RT/RW nasional supaya tadi pengguna ruang itu juga akhirnya mau pakai gitu, bukan hanya sekedar. Ada nggak bayangan Pak Iman? Silakan. Sekarang kan tata ruang itu udah di kelautan udah digabung nanti ya, dengan dalam satu platform yang sama gitu ya, tata ruang. Nah tentunya
lihat perkembangan sekarang gitu ya, dengan adanya perkembangan pelayanan darat, banyak kebijakan-kebijakan PSN, banyak kebijakan-kebijakan yang tidak terdeteksi dalam RT RWN gitu ya. Nah, kelihatannya harusnya langkah pertama harus review dulu. RT RWN itu direview dulu, gimana nanti kita mungkin warnanya kepada strategic development-nya gimana saja, jangan sampai kita bicara tentang kawasan budidaya, kawasan budidaya cuma lihatlah kriterianya jadi kan ada di kehutanan gitu, dan hal-hal yang saya setuju juga, misalnya ada kawasan-kawasan yang benar-benar dilindungi gitu ya, supaya taman nasional berbagai itu sebagai kawasan-kawasan seperti kawasan strategik nasional itu masih valid gitu. Oke, Pak. Thank you, Pak. Jadi strategic development itu mungkin nanti yang akan coba kita elaborasi lagi, Pak, ya, nanti di generasi sekarang dan berikut-berikutnya. Bagaimana dituangkan nanti. Pak, yang kedua, Pak, ada yang aktif di chat mengatakan bagaimana, Pak, melembagakan tata ruang tadi yang Bapak tadi sudah propose juga di sharing Bapak, terutama nanti dari pertama dari Pak Ibnu Munsir. Dimulai dari mana, Pak, kira-kira melembagakan tata ruang tadi? Lalu juga disambung sama Pak Salman ya, bahwa harusnya dikaitkan juga dengan paradigma dan isu pembangunan yang semakin kompleks. Jadi supaya mudah dipahami lah oleh semua orang. Iya, ada yang harus dipahami oleh planner sendiri ya, tapi ada yang harus dipahami oleh masyarakat. Kalau masyarakat kan tidak membayangkan bahwa harus ada hubungan fungsional, harus kayak gitu. Tapi kalau misalnya sungai itu ya harusnya dijaga kiri kanannya gitu. Itu mungkin di masyarakat kan. Kemudian kalau Bapak punya coupling itu jangan dibangun semua, tapi ada sepadan kiri kanannya gitu ya. Nah itu kalau Bapak di daerah yang tinggal di daerah miring ya harusnya jangan. Nah hal-hal seperti yang ini yang di dalam tingkat masyarakat itu harusnya kalau di tingkat kota kan sebetulnya pada hal kebijakan perkotaan ya sendiri. Tapi di tingkat masyarakat gitu. Bahkan saya sempat mendefinisikan gitu ya, mendefinisikan sebetulnya rencana detail dilihat dari benak masyarakat atau individu orang awam gitu, apa sih rencana detail? Saya mengatakan adalah aturan dan rencana pembangunan pemerintah gitu ya, rencana pembangunan pemerintah yang berada di coupling Bapak, di bidang tanah Bapak. Jadi kalau kita lihat ternyata saya kena pelebaran jalan, ternyata ada aturan kayak gitu. Nah itu yang harusnya dari rencana detail yang kita bikin itu dipahami oleh masyarakat. Dan itu tentu di level pemerintahan daerah yang harus melakukan itu. Ini berarti PR buat planner-planner di daerah nih. Ada Pak Ijaz tadi, Bu Citra, Pak Maskur, Ibu Citra di Lampung, Pak Maskur di Maluku Utara, dan nanti yang lain-lain ya. Jadi bagaimana kita mentranslasi gitu Pak Iman ya. Jadi bahasanya supaya bahasa sehari-hari gitu ya Pak, bukan bahasa teknokratik gitu kan Pak ya. Teknokratik. Baik. Pak Iman, ini ada perwakilan planner muda ini di IAP itu ada namanya Mas Alim tadi yang membuka, itu yang ketua unit senior planner ini. Mungkin ada satu pertanyaan buat Bapak, dan nanti juga ada Mbak Adef. Mbak Adef ini planner yang baru 1 tahun kayaknya bekerja ya, dan kita juga ingin dengar apa yang bisa mereka tangkap dan mereka tanyakan. Mungkin saya silahkan dulu Mas Alim. Silakan kalau mau ada yang ke Pak Iman. Baik Pak, makasih Pak. Mohon izin Pak Iman, saya Alim. Panggil aja Alim ya, panggil aja ya. Ya, walaupun Pak, ada Pak Abdul Alim Salam ya kita. Ada yang manggil Miftah, yang manggil Alim sih Pak. Yang WA Bapak kemarin. Ya. Mohon izin Pak, dari penjelasan Bapak tadi mungkin udah banyak yang kami tangkap ya Pak. Bagaimana kekuatan planner itu dari konsepsi pemikiran kita, dari maupun pengalaman
dan sebagainya. Dan bagaimana yang saya tangkap delivery-nya ya Pak, baik ke pemerintah atau ke masyarakat. Kemudian pentingnya kelembagaan dan bagaimana RDTR itu menjadi platform utama gitu dalam perencanaan kita. Cuman eksistensinya itu sekarang itu Pak kan RDTR itu banyak daerah yang RDTR-nya itu belum selesai gitu Pak, sedangkan pembangunan berjalan terus gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut gitu. Nah, di sisi lain Pak, banyak terjadi bencana-bencana baik seperti banjir yang tahun ini banyak sekali terjadi, baik termasuk tanah longsor dan sebagainya yang mungkin disebabkan oleh diabaikannya aspek lingkungan karena pembangunan gitu Pak. Sedangkan seharusnya kan dalam tata ruang itu sudah pasti harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menurut Bapak, apakah apa yang kurang gitu dari penataan ruang kita selama ini, atau regulasi kita kah, atau bagaimana, atau mungkin tata ruang itu tidak dianggap penting oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah maupun dengan masyarakat, dan apa kita sebagai planner maupun IAP yang bisa kita lakukan gitu Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Iman. Bukan ujian ya Pak. Ini refleksi aja. Ini yang ngetes ini. Jadi ya sebetulnya gitu. Kita idealnya lihat kenyataannya langsung aja ya gitu. Bahwa kalau kita lihat perkembangan urban area di Jawa maupun di mana-mana gitu ya, apakah didasarkan pada planning? Planning enggak itu sebetulnya masyarakat sendiri yang melakukan itu gitu ya. Jadi demand-nya luar biasa gitu, sehingga ya misalnya tadinya satu desa gitu, mungkin 20 tahun lalu saya lihat gitu. Kalau kita datang kembali lagi 20 tahun yang lalu kita balik lagi, itu udah jadi kota. Dan siapa yang bikin perencanaan? Nggak ada. Ya. Nah, di kota-kota gitu sebetulnya sekarang kota-kota di kota konsepnya, atau yang paling sering kita bikin rencananya gitu. Tapi kaget juga saya gitu ya, seperti daerah puncak gitu ya, daerah puncak. Ternyata ya adanya cuma rencana Kabupaten Bogor. Rencana detailnya ada? Nggak ada gitu. Padahal itu dikatakan itu di daerah sebagai kawasan hijau, kawasan resapan air. Kemudian ternyata desakan pembangunan luar biasa di sana gitu. Jadi ya kita lepas daripada rencana sendiri gitu ya. Itu berkembang. Nah itu yang kalau dari aspek planning sebetulnya harusnya seorang perencana itu udah memikirkan gimana tadi analisisnya gitu ya, daya dukungnya mana yang harus dibatasi, dan mana, itu di planning ada gitu semua gitu, mana yang dibatasi, mana ini daerah longsor, ada yang ini sepadan kan gitu. Tapi ternyata di lapangan tadi bahwa perkembangannya kalau Pak Andi kita itu mengatakan kita nggak bisa merespon di demand, itu yang terjadi. Nah, tentu apa yang kita lakukan, tentu apa harus yang nanti itu gimana antara balance gitu ya, balance antara demand, kemudian aturan-aturan yang untuk jadi mengatakan bahwa land use tidak bisa mengendalikan banjir. Nah, kalau land use tidak bisa mengendalikan banjir, nah land use-nya diapain? Sebetulnya intinya gitu, nanti. Dan itu akan banyak suatu ruang itu tidak digunakan seperti yang semestinya, tapi harus diapain nantinya. Itu perlu pemikiran planner gimana yang itu yang harus kita hadapi sekarang. Oke. Mbak Adef, silahkan kalau ada yang mau diulas dari Pak Iman, silahkan. Baik, terima kasih Pak Andi dan Pak Iman atas waktunya. Perkenalkan, Pak, saya Adivita. Kebetulan saya ini lulus dari
sekolah perencanaan juga, tapi baru 1 tahun kemarin, dan saya bekerja baru 1 tahun, dan kebetulan di instansi yang berhubungan juga dengan perencanaan pembangunan. Tadi saya sudah menyimak dari presentasi Pak Iman yang sangat insightful, apalagi untuk saya yang baru gitu di bidang perencanaan, mestinya terjun langsung seperti itu. Tadi juga telah disampaikan, terutama pas disampaikan. Suaranya hilang. Oh, apakah sudah terdengar, Pak? Ya, silakan Dev. Izin mematikan video ya Pak, khawatir jika suaranya hilang. Iya, Oke. Ya, saya lanjutkan mengenai pertanyaannya Pak. Jadi tadi saya juga sudah menyimak mengenai masa kini dan penataan ruang yang telah disampaikan oleh Pak Iman mengenai tuntutan rencana detail tata ruang yang harus benar-benar baik, karena rencana detail tata ruang itu akan menjadi tools yang penting bagi masyarakat ruang ini. Karena bahayanya kalau misalkan masyarakat belum mengetahui itu, tadi disampaikan akan berdampak pada pengendaliannya gitu, yang gimana itu nanti juga suatu hal baru lagi untuk dikendalikan seperti itu. Nah, dulu hingga sekarang itu ada peningkatankah, atau sekarang ini masyarakat sudah aware dengan tata ruang, atau kita memang masih perlu pendekatan yang tata ruang yang bisa dimengerti gitu oleh masyarakat awam gitu, dan pendekatan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang planner seperti itu. Apakah dan mungkin dari pengalaman Pak Iman misalnya, project apa yang paling krusial yang lesson learn-nya itu bisa kita pakai saat ini untuk mengintervensi di hal ini gitu, dan juga misalnya seperti tata ruang itu intervensinya seperti apa dalam mengendalikan bencana yang misalkan non alam seperti COVID seperti itu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Iman. Oh iya, yang terakhir COVID nanti dulu ya, saya belum punya banyak. Enggak, terima kasih gini, Pak. Ya sebenarnya gini, kalau saya banyak ngikuti teman-teman jadi planner muda juga bikin rencana detail ya, rencana detail di kawasan. Menurut saya sudah baik mereka lakukan gitu ya, analisisnya sangat komprehensif banget gitu. Memang sering kebentur-kebenturnya itu data gitu ya, data tentang misalnya tentang data fisik, geologi, tentang itu pada skala-skala yang kita inginkan gitu ya. Kita inginnya skala detail itu 105.000 ya, tapi ternyata data yang punyanya itu 100.000 gitu ya, nah, itu yang ada dihadapi ya. Nah, tapi dia berpikir bahwa memang harus melihat itu, lihat topografi lebih mudah lah, apalagi kita lihat di mereka cek ke lapangan gitu, dicek lapangan oke, jadi terus akhirnya oke, ini framework fisiknya seperti ini dia buat, terus ini tata letak, tata bangunan, tata ruangnya dibuat seperti ini. Terus aturan zonasinya, regulasi kalau daerah sini aturannya harus kemiringan kayak gini, sembada kepadatannya gini, itu udah bagus gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya kalau dilakukan di daerah yang tidak begitu padat gak masalah, ya. Itu misalnya di luar Jawa, di Kalimantan, bagus sananya, mudah-mudahan bisa diikuti gitu ya. Nah, persoalannya di kita yang di Jawa terutama ya. Jawa kan populasinya paling tinggi 60%, ekonominya 60%. Jadi hutan tinggal 10%, itu memang udah dirambah. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya jangan bikin rencana kota di Bandung lah, rencana detail kota Bandung itu udah padat kayak gitu, gimana tinggal bisa ada bikin aturan bisa dilakukan. Tapi misalnya kota di pinggiran Raja Mandala gitu ya, bikin rencana tata ruang ya, ternyata itu sudah cukup masif juga pembangunannya gitu. Nah, ini apa yang harus kita, jadi kembali tadi saya di awal mengatakan bahwa kita tidak bisa menghindari adanya bahwa ternyata
idealisme kita untuk mengatakan di daerah Wiring nggak boleh dibangun, ternyata dibangun. Idealisme kita di daerah sempadan sungai tidak boleh dibangun, ternyata dibangun. Gitu. Idealisme kita di daerah yang sebuah resapan air, ternyata intensif pembangunannya. Nah, kalau seperti ini, gimana ngatur ruangnya? Itu harus belajar deh, belajar lagi kan pada kalau skala pulau yang makronya gitu di Pulau Jawa itu saya pernah bikin bahwa Pulau Jawa itu harusnya dibangunnya bukan horizontal gitu ya, landed base, tapi vertical development, compact development gitu. Tapi kan kebijakan itu nggak bisa implementasikan ke daerah karena memang aturan-aturan itu nggak bisa implementasinya nggak bisa gitu. Itu tidak di Jawa gitu kayak gitu. Nah tertentu pada daerah-daerah yang tadi kita harus lihat juga mencari pendekatan approach untuk supaya bisa sesuai dengan rencana tata ruang yang di daerah. Itu yang jadi kepandaian kita untuk melakukan itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Iman. Ini kan karena kita sudah 1 jam lebih dan ini kan 1 jam, jadi memang banyak yang belum puas gitu ya untuk kita mengorek-ngorek dari Pak Iman ini. Tapi nanti tunggu juga ada publikasi interview juga nanti Pak Iman mungkin on direct interview ya supaya kita bisa dapat menggali yang lebih lanjut. Untuk hari ini mungkin kita cukup 70. Cuma Pak Iman nanti sebelum Pak Iman closing remark gitu ya, ada 1 mungkin 2 yang saya ingin coba tanya juga ya. Kalau Pak Joko Mulyanto masih ada di room nggak ya? Pak Joko, saya ingin tanya mungkin kalau Pak Joko ada, apa satu masih Bang Andi. Pelajaran. Masih. Yes, Pak Joko, apa satu pelajaran yang... Sore teman-teman semua. Yes. Ya. Pak Joko, saya ingin nanya ke Pak Joko, apa kira-kira satu pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari Pak Iman ini, terutama waktu Bapak berinteraksi dengan beliau, sehingga bisa jadi pesan buat kami-kami juga, generasi muda. Walaupun saya udah nggak muda lagi, tapi paling nggak generasi yang mendatang. Silakan Pak Joko. Milenial. Pak Andi itu sekali bahasanya membuat... Halo, jelas nggak suara saya? Jelas Pak, jelas. Oke. Kata-kata Pak Andi itu saya dengar menstimulan pikiran saya untuk memori dengan Pak Iman. Saya waktu dapat tugas di Papua, itu saya ingat banget Pak Iman menyampaikan sesuatu. Jok, kamu ikut di Papua? Iya Pak Iman, saya bilang. Oke Jok, kamu rencanakan Papua, tapi jangan kamu rencanakan ya. Oke. Coba, Pak Andi bisa nggak? Pak Iman mungkin ingat tuh kata-kata Pak Iman ke saya itu. Ingat ya Pak ya? Jadi saya itu sangat dalam, teman-teman semua, buat saya gitu, bahwa Papua itu ya beda dengan Jawa gitu. Kalau kita garis untuk sebuah rencana jalan, mungkin di Jawa langsung digunakan gitu kan. Tapi kalau di Papua belum tentu gitu. Apalagi di daerah pegunungan gitu. Papua kan sangat banyak ya daerah-daerah yang hilly, pegunungan segala macam. Nah, sebetulnya itulah filosofis yang disampaikan Pak Iman yang sangat saya ingat sampai sekarang. Jadi Pak Andi menyampaikan begitu, itu saya langsung terangsang untuk memori dulu gitu, dengan Pak Iman. Betapa dalamnya filosofis itu, sehingga seorang perencana itu harus sangat memahami di mana dia merencanakan wilayahnya. Harus sangat memahami. Baik fisik, sosial, ekonominya, dan prospeknya gitu ya. Kira-kira itu aja Pak Andi sih. Baik. Kalau saya itu silakan lah, itu sangat filosofis. Filosofis ya, sangat filosofis. Antara R sama B ya.
Itu beda tipis, merencanakan sama membecanakan ya, bahaya itu. Baik, terima kasih Pak Joko. Oke, thank you. Pak Budi Sitor masih ada nggak sama kita Pak Dirjen? Mungkin Pak Budi dulu, Pak Dirjen, yang dulu juga saya rasa sehari-harinya berkantor bersama Pak Iman. Apa berkenan Pak Dirjen untuk say one thing lah, apa sih yang kita bisa dapat dari Pak Iman gitu. Mungkin Bapak masih di ruangan. Pak Dirjen, Pak Budi. Saya coba sambil nunggu Pak Budi ya, kalau masih ada. Ada Pak Sondi. Kalau Pak Sondi nanti dari kolega ya. Pak Sondi, apa kira-kira satu saja Pak yang dari Pak Iman yang, karena Bapak kan satu generasi ya Pak Sondi ya, yang bisa kita tarik pelajaran bagi kami di generasi sekarang Pak. Pak Sondi. Ayo Pak. Masih unmute gitu. Di-unmute dulu Pak. Pak Son. Terdengarkah? Udah. Terdengar. Ayeuna terdengar. Ya. Ya, pertama apresiasi Pak Andi dan ya, Pak Iman, saya kira ini banyak sekali memberikan inspirasi kepada yang muda-muda ya, dan termasuk yang tua juga. Intinya saya kira sangat bagus sekali bahwa Detail Plan ini menjadi platform bagi segala pembangunan. Itu hal luar biasa sebenarnya, kemajuan kita. Ini yang harus meyakinkan kepada para perancang. Nah, memang kalau urusan ini, pelembagaan tadi yang kedua itu yang ditanyakan, saya magang di TKD itu kan 2 tahun ya, membuat 10 lebih perencanaan kota itu waktu dulu tahun 75 itu. Ya Pak. Iya, 75 ya. Tapi akhirnya saya berpikir harus kerja di Departemen Dalam Negeri. Kenapa? Karena siapa yang mengharuskan semua Pemda membuat rencana? Siapa yang mengharuskan bahwa rencana itu harus ditaati dan seterusnya, dibiayai dan seterusnya? Depdagri, saya pindah ke sana. Segeralah keluar namanya Permendagri nomor 4 tahun 80. Nah, pelembagaan ini yang sangat penting. Ya. Oke. Jadi itu yang kita harus urus, dan itu undang-undang perkotaan itu sebetulnya intinya bukan undang-undang teknisnya bagaimana menata ruang, bukan teknisnya bagaimana merancang kota, tapi melembagakan dari mulai yang Lembang tadinya hijau menjadi kampung kota, Jatinangor yang secara bodoh membiarkan 5 kampus dibiarkan tanpa detail plan. Minta maaf ya Pak, begitu loh. Oke. Nah, ini memang pelembagaan. Ya, itu aja Pak Andi. Makasih Pak Son. Jadi ini Pak Iman nanti silakan di closing remark juga di highlight lagi nih. Bagaimana resep-resep dari Pak Iman untuk melembagakan. Jadi bisa dititipkan ke kami di IAP dan juga rekan-rekan lain. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf karena waktu dan kita nggak mau membuat Pak Iman kelelahan. Jadi tunggu saja nanti ada publikasinya, nanti mungkin bisa dibaca interviewnya juga di situ. Dan bagi para senior lain, kami mohon juga waktunya seperti ini dan juga waktu untuk interview buat teman-teman IAP menggali dan terus menggali apa yang kita bisa kumpulkan dari praktek-praktek para senior selama ini. Pak Iman, silahkan closing remark-nya. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi speedometernya udah jalan RDTR ya sekarang. RDTR, jadi gimana kesiapan profesi planner untuk ikut pada pekerjaan itu. Nah, kemudian tentang Pak Andi, Pak Sondi Amar tentang pelembagaan itu memang udah kepikir dari dulu, cuma sekarang gimana bentuk-bentuk konkretnya di masyarakat gitu ya, di masyarakat. Sebenarnya tadi udah sampaikan bahwa publikasi itu gimana?
gimana ini suaranya kayak gitu. Masih jelas Pak suaranya? Masih jelas ya. Supaya ini apa? Supaya kalau di luar kan begitu orang itu ngerti tentang pembahasan karena publikasinya banyak gitu. Mereka tahu dimanapun dilihat. Nah kelihatannya langkah-langkahnya apa sih harus kita rumuskan lah supaya nanti PR kita sama-sama gitu. Gimana supaya orang paham tentang semua tentang lembaga pendataan. Oke, barangkali itu Pak Andi. Baik, jadi terima kasih sekali lagi Pak Iman atas waktunya dan materinya pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu yang ada di wilayah timur, di wilayah tengah, mohon maaf kalau tadi kepotong waktu maghrib, tapi nanti rekaman bisa kita siapkan di IAP. Mungkin nanti di klip-klip saja supaya nggak panjang. Silakan nanti kunjungi di YouTube IAP. Dan selanjutnya nanti Mas Alim juga akan menginfokan Sabtu depan siapa lagi dan Rabu depan siapa lagi. Nanti kita akan jadi rutin sampai kita nanti April kita ulang tahun ke-50. Demikian dulu Pak Iman, nanti sekali lagi ya, organisasi ini kan Pak Iman juga nih yang menghidupkan dari 2007. Jadi tetap stay with us ya Pak, dan sekali lagi terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya selama ini. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Pak Iman dan kita ketemu di acara berikutnya. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Iman. Oke, terima kasih Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Iman. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. Pak Andi, Pak Dimas, makasih. Semoga sehat selalu. Kang Son, gimana Kang Son? Ya, saya usul itu next meeting-nya Pak Ismail Jubir mempresentasikan itu Pak Andi. Siap Pak Son. Nanti Pak Ismail saya hubungi. Di masyarakat, betul-betul dia betul-betul ke zoning dan detailnya betul. Iya. Oke. Makasih Pak Son. Nuhun juragan. Nuhun. Atur nuhun. Oke, izin live ya. Atur nuhun, izin. Baik Pak. Iman sehatnya. Sehat Pak Iman. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita sehat semua. Prokes ketat. Amin.